Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di cerita Alkitab ya. Tapi sebelum kita membaca cerita Alkitab untuk kita dengar nanti, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap menyertai kami, yang walaupun kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu, di bait suci-Mu, tapi kami bisa mendengarkan firman Tuhan lewat media ini. Dan biarlah Tuhan, anak-anak kami semakin percaya bahwa kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan. Berkati semuanya Tuhan, dari horong 1 sampai horong 3, juga jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Yesus, Amos 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Dengarkan Inang baca. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian bunyinya. Siapa di sini suka dengan orang baik? Inang suka dengan orang baik, Bapak. Baik dalam hal apa? Baik dalam hal mendengar, baik dalam hal berlaku, baik dalam hal melakukan pekerjaan, baik dalam berteman, baik sama papa mamanya, baik sama abang adiknya, baik kepada semua. Apalagi sama ibu guru, bapak guru di sekolah harus baik loh. Nah, semua orang suka yang baik kan? Ya, Inang juga suka. Nah, kemudian itu yang kita cari. Adakah orang yang mencari yang jahat? Tidak ada. Orang yang mencari yang jahat itu, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Kenapa? Yang dipikirannya adalah yang jahat. Dia akan cari jahat. Dia tidak pernah dia tidur nyenyak, tapi dia akan mencari kejahatan. Apa itu kejahatan? Melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Apa itu melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan? Salah satu yang jahat apa itu? Mencuri, mencubit kawan, memukul kawan, berbohong, ya, melawan kepada orang tua, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Banyak lagi yang jahat. Coba dulu sebutkan, apa lagi? Dia tidak pernah berdoa kalau disuruh, jahat itu. Padahal dia tahu. Berarti dia pura-pura tidak tahu. Ya. Nah, kemudian kalau kita mencari yang baik, bagaimana katanya? Kita hidup. Bukan hanya hidup, tapi penyertaan Tuhan. Hidup kita disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah beserta kita, kita bisa sehat, menerima berkat banyak. Ya, Bapak Mama kerjanya diberkati, maka kita bisa bersenang-senang, berbahagia. Itu yang diberkati. Itu penyertaan Tuhan. Kalau pulang kampung disertai di perjalanan, jauh dari mara bahaya. Kalau kemana-mana disertai, berarti dia dalam perjalanan mau kemana saja penyertaan Tuhan ada, maka dia bersukacita. Nah, kemudian bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Membenci yang jahat, tapi mencintai yang baik. Kenapa disuruh membenci? Artinya jangan sukai yang jahat itu, tapi tolak itu dalam hidupmu. Udah kau tahu itu adalah punya kawanmu, tolak dalam hatimu, jangan ambil. Kalau kau mau mengambil berarti kamu suka kepada yang jahat. Tapi benci, supaya kamu tidak dipenuhi roh jahat untuk mengambilnya.
Maka yang penting dihilangkan apa? Yang tadi, yang bilang tadi. Ya, apalagi yang mau dihilangkan? Kesombongan, keangkuhan. Ya, sombong itu adalah awal dari kehancuran setiap orang. Itu juga jahat itu. Siapa yang merasa sombong? Tahu sombong? Orang yang sombong itu kan merasa dia lebih hebat dari kawannya. Padahal kawannya itu pun punya kelebihan dari dia. Jadi kalau kawanmu itu punya kekurangan, ingatlah dia juga punya kelebihan. Kalau kamu itu punya kelebihan, ingatlah ada kekuranganmu. Tapi satu sama lain saling mengisi supaya kita sama-sama bersukacita. Nah, adik-adik, lalu dikatakan tegakkanlah keadilan supaya Tuhan mengasihani kita. Tahu keadilan? Siapa pernah berbagi kue sama adik-adiknya? Kalau berbagi kue sama adik-adiknya lebih banyak sama siapa? Sama yang membagi. Padahal sebenarnya berbagi itu harus ada keadilan. Adil kan? Makanya timbangan itu di situ ada dibuat timbangan. Kalau dia pas 1 ohm, bikin 1 garisnya. Kalau dia pas dia setengah kilo, bikin ke angka 5. Kalau dia pas 1 kilo, bikin ke angka 1. Adil, berbagi. Nah, disuruh mamanya kau membagi kue sama adik, adillah, jangan sama paling banyak. Tapi harus bagi sama, adil dia. Supaya bagaimana? Supaya di situ nampak kelihatan saling mengasihi, ya. Kecuali kalau kamu membilang lebih banyaklah samamu, Dek, atau adikmu mengatakan sama kakaklah lebih banyak, baru mantap. Nah, itulah, ya, itulah yang mencintai yang baik. Cintailah yang baik. Hatinya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ya. Segala apa yang dilakukan itu baik. Ya, hati yang baik. Tahu hati yang baik? Kalau hati kita baik, wajah kita juga mencerminkan ceria dan senyum. Coba dulu senyum. Senyumlah dulu. Berarti hatinya sekarang lagi baik. Orang yang tidak pernah memiliki hati baik, tidak pernah itu senyum. Sama seperti orang yang makan asam pagi. Coba dulu nanti kau makan asam pagi-pagi baru bangun. Bilang dulu sama mama. Bagaimana? Mukamu pasti kayak gini. Seram. Dan orang gak suka. Kita gak tahu apa yang dia mau. Tapi orang yang berhati baik, dia akan senyum. Kalau disapa mamanya, selamat pagi anakku. Pagi, Ma. Tapi kalau dia dalam hatinya adalah yang jahat, kalau dibilang pun, disapa pun dia dengan kata, selamat pagi anakku. Karena apa? Di pikirannya yang jahat. Nah, adik-adik, itulah yang dikatakan atau yang diminta dari kita, ya, supaya kita mencari yang baik, jangan yang jahat. Ya, tetaplah cari yang baik. Jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Siapa mau hidup? Inang juga mau hidup. Siapa mau menerima berkat? Inang juga mau menerima berkat. Siapa mau disertai Tuhan dalam hidupnya? Inang juga. Ya, penyertaan Tuhan tetap sepanjang hidup. Nah, kemudian kalau kita membenci yang jahat dan mencintai yang baik, lalu di dalamnya ada keadilan tadi. Ya. Cintailah yang baik. Orang yang mencintai yang baik akan merasakan kasih. Ya, karena kita rasakan kasih, maka kita mencintai yang baik. Tapi kalau kita tidak merasakan kasih, kita tidak akan pernah mencintai yang baik. Itulah cerita kita hari ini. Ya. Bilanglah, mencari yang baik, tidak yang jahat. Katakan sekali lagi, 2 ya. Mencari yang baik, tidak yang jahat. Nah, yang kedua, membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Itu saja camkan di dalam hati. Lalu kamu nanti akan berjalan
sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu sudah ada di dalam hati dan pikiran. Ya, berdoalah supaya kita tetap sehat. Itulah cerita kita pada minggu ini, Minggu 12 Juli 2020. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya bisa sekolah minggu, supaya bisa sekolah, supaya bisa kita jalan-jalan, ya, berwisata kemana, ya. Lihatlah, kalau orang yang baik itu disertai oleh Tuhan, kalau orang yang mencintai yang baik itu juga dikasihi oleh Tuhan. Hendaknya demikian anak sekolah minggu HKBP Madura. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjauhi yang jahat dan membenci yang jahat. Kami mau mencari yang baik dan mencintai yang baik. Biarlah Tuhan, firman-Mu tadi mengingatkan anak-anak kami supaya tetap berlaku baik. Baik dalam bertutur kata, baik dalam melakukan apa saja, dan baik dalam perilaku sehari-hari. Berkati mereka dalam tumbuh kembangnya, supaya mereka Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar Tuhan kasihi, dan benar-benar Tuhan menuntunnya, menunjukkan bahwa dalam hidupnya itu kasih setia-Mu bersama mereka. Berkati juga orang tuanya yang selalu membimbing di setiap saat. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan pandemi yang sedang mewabah ini semakin jauh dan semakin Tuhan matikan, supaya kami Tuhan dapat beribadah di bait-Mu. Anak-anak kami juga bisa sekolah. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, kuasa kasih-Mu selalu bersama kami. Kami yakinkan hidup kami aman dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa untuk cerita berikutnya. Jangan lupa tetap berdoa, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau pergi kemana saja. Tuhan memberkati. Shalom.